Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manittafa amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam hari yang berbahagia ini. Kali ini saya pribadi akan membahas tentang biografi Abdullah bin Amr. Ada dua nama yang mirip, yang satunya Umar, yang satunya Amr. Kalau di dalam bahasa Arab, kalau Umar tidak ada wawunya, kalau Amr itu setelah ra ada wawunya. Dan dua-duanya sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas pada malam hari ini Abdullah bin Amr. Siapa nama aslinya? Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebelum masuk Islam, Abdullah ini namanya Al-As, sama dengan nama kakeknya. Karena orang Arab punya kebiasaan menamai anaknya seperti nama kakeknya. Akan tetapi Al-As ini punya makna yang kurang baik. Maknanya mempunyai kurang baik. As-sin artinya adalah orang yang berbuat maksiat. Ketika Al-As masuk Islam, Nabi perintahkan beliau agar merubah namanya jadi Abdullah. Kenapa dirubah? Karena namanya yang sebelumnya yang mempunyai makna yang kurang baik. Nah, setelah masuk Islam, Abdullah bin Amr ini orang yang sangat rajin ngaji. Ngaji di sini ikut bersama kajiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Selama ini kita mendengar nama yang paling banyak meriwayatkan hadis yang terlintas di benak kita ialah Abu Hurairah. Tapi ternyata Abu Hurairah pernah berkata, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah ibnu Amr fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang hadisnya lebih banyak dariku. Beliau sampaikan ini, Abu Hurairah menyampaikan ini bukan dalam rangka beliau sombong. Beliau menyampaikan ini kepada muridnya karena beliau ingin muridnya semangat dalam belajar. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi yang hadisnya lebih banyak dari aku, kata Abu Hurairah. Aktsara haditsan minni illa ma kana min Abdullah ibnu Amr. Kecuali satu orang yang lebih banyak dariku hadisnya. Siapa dia? Abdullah ibnu Amr. Kok bisa seperti itu? Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Kata Abu Hurairah, karena Abdullah bin Amr nulis dan aku tidak nulis. Kata Abu Hurairah. Inilah kelebihan dari Abdullah bin Amr
beliau tulis karena memang beliau izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya hadis ini tidak boleh untuk ditulis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran Al-Karim maupun dengan alasan yang lainnya. Akan tetapi Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aktub ma asma' minka." Wahai Rasulullah, apakah engkau izinkan aku menulis semua yang keluar dari lisanmu? Faqala na'am. Kata Nabi, silahkan. Kemudian beliau berkata lagi, "Firlidha wasukh." Bolehkah aku menulis ketika engkau sedang marah ataupun ketika engkau tidak sedang marah? Maksudnya di sini ketika Nabi emosi maupun tidak emosi. Kata Nabi, "La yanbaghi li an aqula fi dzalika illa haqqan." Dalam kondisi apapun aku tidak akan mengucapkan dari lisanku kecuali sesuatu yang benar. Hadis riwayat Ahmad menyatakan sahih, isnadnya oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Zahabi. Saking rajinnya beliau menulis sampai beliau punya buku khusus dikenal dengan ahli sejarah dengan As-Sahifah As-Sidqah. Lembaran-lembaran yang sudah pasti benar isinya. Kemudian lanjut kepada kepatuhan Abdullah bin Amr kepada ayahnya. Lanjut ke perang. Ketika terjadilah perang antara dua kelompok kaum muslimin, yaitu peperangan pertama yaitu perang Jamal, dan berlangsung usai. Setelah itu dilanjutkan dengan perang yang namanya perang Siffin. Saat itu Amr bin As memilih berpihak kepada Muawiyah. Amr mengetahui bahwa anaknya Abdullah, Amr ini ayahnya dari Abdullah, mengetahui bahwa anaknya Abdullah sangat dihormati, dipercaya oleh kaum muslimin. Maka ia bermaksud mengajak anaknya ini barisan Muawiyah karena akan sangat menguntungkan bagi pihak Muawiyah. Selain itu, ia berharap banyak terhadap berperang Abdullah. Selain itu, ia berharap banyak terhadap kepiawaian berperang Abdullah. Ia tahu kiprah anaknya pada peristiwa pembebasan wilayah Syam dan perang Yarmuk. Ketika Amr hendak berangkat ke Siffin, ia memanggil Abdullah anaknya dan berkata kepadanya, "Abdullah, bersiaplah untuk berangkat. Kamu akan ikut berperang di pihak kami." Kemudian Abdullah menjawab, "Itu tidak mungkin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepadaku agar aku tidak membunuh sesama muslim." Dengan kecerdikannya, Amr terus berusaha meyakinkan anaknya. Ia menjelaskan bahwa keberangkatan ini bertujuan agar para pembunuh Utsman dijatuhi hukuman. Jadi ayahnya ini sangat membutuhkan bantuan anaknya Abdullah. Kemudian Amr mengeluarkan senjata pamungkasnya, mengeluarkan senjata. "Abdullah, masih ingatkah kamu akan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tanganmu ditaruh di atas tanganku? Beliau bersabda, taatilah ayahmu sekarang. Aku menyuruhmu berangkat dan berperang di pihak kami." Kemudian Abdullah berangkat dengan ketaatannya kepada sang ayah. Ia bertekad untuk ikut bersama ayahnya. Kemudian beberapa orang dari kelompok Muawiyah sepakat untuk membunuhnya, yaitu membunuh Amr. Kemudian ia menoleh kepada ayahnya dan berkata, "Seandainya Rasulullah tidak menyuruhku patuh kepada ayah, pasti aku tidak mengikuti perjalanan ini." Kata Abdullah ibnu Amr al-As. Abdullah berangkat demi ketaatannya kepada sang ayah. Ia bertekad untuk ikut bersama ayahnya. Kemudian menghunus senjata
dan tidak membunuh sesama muslim. Maksudnya Abdullah ini tidak membunuh sesama muslim. Di awal pertempuran antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, Amr naik ke tempat yang agak tinggi berseru, "Hari ini kita akan berjumpa dengan orang-orang tercinta yaitu Rasulullah dan para sahabatnya," kata Amr. Beberapa orang dari kelompok Muawiyah sepakat untuk membunuhnya. Mereka membidikkannya dengan anak panah mereka dan berhasil mengantarkan Amr ke dunia para syuhada. Berita terbunuhnya Ammar menyebar sangat cepat. Abdullah anaknya tercengang penuh kemarahan. Katanya, "Apa? Ammar terbunuh dan kalianlah pembunuhnya. Kalau begitu, kalianlah para pembangkang. Kalian berperang di jalan yang sesat." Abdullah berkeliling di antara pasukan Muawiyah, memberikan peringatan, mengendurkan semangat mereka, dan menyatakan bahwa mereka adalah para pembangkang karena telah membunuh Amr. Di mana 27 tahun yang lalu di hadapan para sahabat, Rasulullah telah mengabarkan bahwa ia akan dibunuh oleh para pembangkang. Ucapan Abdullah itu disampaikan kepada Muawiyah. Maka ia segera memanggil Amr, anaknya. Abdullah menjawab, "Aku tidak gila. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Amr, kamu akan dibunuh oleh kelompok pembangkang." Muawiyah berkata kepadanya, "Mengapa kamu berada di pihak kami?" Abdullah menjawab, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku patuh kepada ayah. Aku telah mematuhinya, tetapi aku tidak ikut berperang bersamanya." Di saat mereka sedang berbincang seperti itu, seseorang masuk memintakan izin menghadap untuk laki-laki pembunuh Ammar. Abdullah langsung berseru, "Izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya bahwa neraka menunggu." Muawiyah tidak bisa menahan kemarahannya. Ia berkata kepada Ammar, "Tidakkah kau mendengar perkataannya? Sebaliknya dengan tenang dan damai. Begitulah sifat orang-orang yang bertakwa." Abdullah menegaskan kepada Muawiyah bahwa yang dikatakan adalah benar dan orang yang membunuh Ammar adalah para pembangkang. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.